Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimul ulama, para guru, para orang tua, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanahnya buat kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Rifki Asgaf. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Al-Mukarram akhina Ustaz Muhsin dan segenap keluarga besar Padepokan Surya Kumala Jaya, panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Gemah Muharram dan santunan anak yatim piatu dalam rangka milad Padepokan Surya Kumala Jati, bukan Jaya, salah. Dan para guru yang lainnya yang gak kesebut karena memang gak ada catatannya, para tokoh masyarakat, para orang tua, aparatur pemerintah, Sohibul Bait, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Udah rada malam, yang enak kita baca doa langsung makan. Setuju? Ya berarti yang setuju udah lapar. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja Habib Rifki memperingati tahun baru Islam. Ada 2 cara yang mesti kita lakukan. Yang pertama kita bertasyakur, dan yang kedua kita bertafakur. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Nah, ya Allah. Gurunya masih ada ditanya udah au. Yang pertama kita bertasyakur, bersyukur bahwa berjumpa kembali kita di tahun yang baru. Bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang banyak kaitannya dengan sejarah para nabi. Apa itu? Yang pertama, Allah terima taubatnya Nabi Adam itu ada di bulan Muharram. Allah usirnya Nabi Adam dari surga juga di bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus di ikan Nun itu juga bulan Muharram. Kemudian difitnahnya Nabi Yusuf memperkosa Siti Zulaikha itu juga ada di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram ini banyak kaitan sejarah dengan para nabi. Nabi Ibrahim, beliau itu setelah menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, semua berhala habis, tinggal satu yang besar, gede. Itu Raja Namrud marah. Siapa nih yang menghancurin berhala gue? Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Belum ada bukti Pak. Pokoknya tangkap dulu. Bukti mau belakangan. Di sidang Nabi Ibrahim, Ibrahim kau benar menghancurkan berhala? Oh siapa bilang? Enggak semuanya hancur kok berhala. Buktinya ada tuh yang gede lagi megang kampak. Itu kali yang gede tuh yang hancurin kecil-kecil. Kamu gila Ibrahim. Masa berhala bisa ngancurin berhala? Lebih gila mana lagi? Kalau kenapa disembah? Makin marah. Akhirnya Raja Namrud kemudian dibakar Nabi Ibrahim
dengan izin Allah. Allah bilang itu api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatlah engkau, ademlah engkau. Tuh. Naru isim nakiroh umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu nggak ada yang panas, adem semua. Adem semua. Enggaknya ada nenek-nenek masak 3 jam kalau matang-matang. Apinya nggak panas. Makanya ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang ngerajin depan kompor. Kalau masak tuh baca bu, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Pegang datu api. Enggak, cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca, ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah angus. Satu. Yang kedua, Allah selamatkan Nabi Nuh dengan bala kaumnya di bulan Muharram juga. Ini cerita Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh tuh dakwah siang malam ngajak umatnya, ya enggak? Dapat setiap tahun, dapat 10 tahun satu pengikut. Rata-rata semuanya ngikutin cuma 80 orang. Berapa tahun? Puluhan tahun dakwah ngikut cuma 80 orang. Nabi Nuh kesel, laporan kepada Allah, ya Rabb, ini umat saya sial dakalan nih. Omong ngaji rada ogah, kumpul di majelis taklim kagak mau, diajak ngaji kupingnya ditekep. Dengerin ceramah, apaan tuh ceramah? Non profit. Udah kagak sabaran, turunin bala aja ya Rabb. Baik begitu Nuh. Kalau memang kamu pengen minta bala, ya udah sekarang bikin kapal Nuh. Dari apaan bikinnya ya Rob? Ya dari kayu. Terus kayunya dari mana? Dari pohonan. Pohonnya dari mana? Ya nanam dulu Nuh. Suruh nanam. Proses. Semua itu perlu proses. Artinya apa? Nabi Nuh. Akhirnya udah rapi, bikin kapal di tengah kampung. Orang kafir Quraisy itu Pak. Ngelihat Nabi Nuh ngomong, wah Nuh udah gila, bikin kampung, bikin kapal di tengah kampung. Orang niatnya proses doang, nggak ngelihat ujungnya ntar. Akhirnya semua udah rapi, udah dikit rapi tuh datang semua orang kafir, datang ke kapalnya Nabi Nuh. Dasar kafir Pak, habis semua itu kapal diberakin dia. Berak, kalau datang ke kapal Nabi Nuh, setumpuk, 2 tumpuk, dapat 3 tumpuk pulang. Banyak tuh tumpukan. Sampai ada orang setruk, datang juga. Datang setruk mau berak, kepleset. Jatuh gabruk, dengan izin Allah sembuh setruknya. Gagah, laporan. Kamu berobat di mana? Hebat bener nih, paten banget. Masih banyak di kapal Nuh. Yang pada mau berobat ambil rantang, bawa rame-rame. Masih banyak. Akhirnya langsung Nabi Nuh, udah siap? Nuh, siap, kata Allah. Bala akan keturunkan, panggil. Ayo semuanya, binatang serba sepasang, naik ke kapal. Terus, ayo Pak Imin, Pak Ijo, udah kumpul belum? Kemudian, masuk. Masuk semua naik kapal. Pas itu ngelihat, nyarikan anaknya Pak. Ini anak, potret. Ngelihat ke bawah, geladak kapal, nggak ada anaknya. Naik ke buritan, nggak nemu. Nanya, Mas, ada kanan? Orang-orang Mas. Orang ketok. Rupanya nih jamaah orang Jawa. Turun lagi ke belakang, nyari Nuh lagi. Mam, ada kanan, ayah kanan di dia. Di mana nih? Agak nemu semuanya. Akhirnya naik ke buritan, Nabi Nuh manggil. Dalam Quran bahasanya apa? Ya bunayyar kam ma'ana. Tuh bahasa orang manggil. Jadi biar kebayang gitu, Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah. Tuh namanya dialog Pak. Namanya intonasi, gaya, pidato. Kalau ceritanya lurus aja agak menarik. Lalu kemudian Nabi Nuh naik ke atas, memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naik kemari. Yang dengerin, iya, lah, kurang enak.
Pakai cara, ya bunayyar mana, wahai Nuh, wahai Kan'an, sini dong, sini naik kapal sama papi. Nggak mau papi, John di sini aja. Ini potret Pak. Artinya Pak, ini satu pendidikan buat kita. Nah selamatnya Nabi Nuh, ya enggak? Akhirnya Kan'an ditelan banjir, habis bersama orang-orang kafir. Ini sejarah di bulan Muharram. Berarti bersyukur kita. Sebab kenapa? Kalau kita bersyukur hati bakal lembut. Sebab salah satu yang menyebabkan hati kita rusak, ta'kuluna rizqallah wala tashkurun. Engkau makan rizki dari Allah, tapi kita kurang mensyukurinya. Makanya banyak penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Timbul penyakit hatinya beruit, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga beli motor dia meriang, tetangga beli mobil dia sakit, tetangga beli rumah masuk rumah sakit, di rumah sakit dengar tetangganya beli rumah lagi langsung COVID. Ya Allah, ini kurang syukur Pak. Makanya kalau kita bersyukur insya Allah hati bakal lembut, amin. Kita kadang-kadang mikirnya enak ada mau orang mulu. Ada tukang beca, enak bener, naik sedan, adem, ada AC-nya, gak kehujanan, gak kepanasan. Kata yang naik sedan, lain lagi tuh, enak bener tukang beca, tidur di bawah punan, anteng banget dari dia pikirin. Karena selalu ada mau orang mulu, kalau kita kurang bersyukur. Syukuri nikmat yang Allah berikan buat kita. Dengan apa? Dengan cara taqarrub ibadah kepada Allah. Ini bulan Muharram tahun baru, ayo kita hijrah. Dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Hijrah bukan berarti sekedar hijrah fisik. Rasulullah dari Mekah ke Madinah hijrah fisik. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Tapi hakikatnya yang lebih baik hijrah qalbiyah. Hijrah hati dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang tahun kemarin belum doyan ngaji, selesai acara tahun baru ini, ayo kita isi kegiatan, kita ngaji, kumpul di pengajian. Sini ada padepokan, taklim, ayo kita dengarkan guru-guru kita. Ya sekarang orang mengaji rada ogah Bu, kumpul di majlis taklim rada kagak mau. Apa dia pikir ngapain ngaji mau ustaz? Sekarang udah gak zaman. Sekarang zamannya udah modern ustaz, gak perlu ngaji pakai kitab. Sekarang ngajinya pakai internet dong. Ini nggak tinggal ketik di Google, nanya nyari apa aja nemu. Akhirnya ngajinya bukan sama kiai, bukan sama ustaz, ngajinya sama Mbah Google. Akhirnya ngajinya kagak, kerjanya nanya mulu. Jadi pernah ditanya sama anak muda, ustaz nanya apa? Saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz? Ya batal Pak Ul. Lo nanya pengetes gua. Terus kalau udah batal saya mau sholat lagi Pak Ustaz, apakah saya wudu? Ya wudu dong. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak Pak. Itu dia Pak Ustaz, inti pertanyaan saya. Nggak masuk akal Ustaz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih. Ini pertanyaan bocah sekarang Bang. Jadi akur-akurin akal-akalan. Saya kagak jawab yang model begitu, saya balik tanya. Sekarang lu gue tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat? Nah sekarang lu jawab yang benar. Dan muka saya Ustaz ya. Makanya muka lu yang dicebokin, sesuai bener lu. Nanya yang kagak. Emang begitu kadang-kadang. Pakai akal-akalannya doang. Ada ibu nanya sama saya, Ustaz saya ngirimin Fatihah buat yang meninggal dunia. Itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustaz? Ya sampai. Kok bisa sampai Pak Ustaz? Sekarang begini deh Bu, saya kagak jawab. Ibu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz. Terus Fatihah yang ibu kirim balik pulang nggak? Enggak Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau kagak balik pulang berarti nyampe. Dalilnya akal-akalan aja Bang. Emang kita yang nyampein. Kita punya handphone, ada pulsanya, SMS ke luar negeri nyampe. Itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Kadang nanya aneh-aneh mulu. Sebenarnya agama itu gampang, jangan digampang-gampangin Pak. Ini kalau kita ngaji hukum, kita ngaji fikih dah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, air kencing najis nggak? Najis. Bang, air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Tapi kenapa ketika keluar air sperma kita diwajibkan mandi hadas besar, tapi ketika keluar air kencing
yang najis kita nggak diwajibkan mandi hadas besar. Terima dulu pakai iman. Akal main. Di mana mainnya akal? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita diwajibkan mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Di mana jawabannya? Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Ayo dah. Sehari semalam kita 10 kali kencing. Berarti 10 kali mandi, Bang. Wow, film ampek meriang. Tapi kenapa ketika keluar air sperma diwajibkan mandi hadas besar? Karena keluar air sperma, keluar air mani nggak setiap waktu, nggak setiap saat. Kalau nganten baru mah wajar seminggu 3 kali. Namun kayak abang-abang ini, ya sebulan aja kagak. Nah, ngeri. Ini hukum agama gampang, jangan digampang-gampangin. Sekarang begitu Pak, hukum Islam udah diacak-acak di negeri kita. Ini Indonesia udah parah, apa aja serba kepalsuan. Nabi palsu ada, malaikat palsu, ustaz palsu, dokter palsu, polisi palsu, makanan palsu, vaksin palsu, ya alamat palsu ada di Indonesia. Semuanya serba kepalsuan. Makanan palsu ada, beras palsu. Di Bantar Gebang ada beras plastik. Untung kita orang Bekasi kuat. Jangankan beras plastik, kacang tanah kita makan. Kuat kita ya. Kacang tanah kita makan, gula pasir kita makan. Wah, hebat orang. Ini udah serba kepalsuan semua, Bang. Iya. Makanan palsu beredar di mana-mana, air zam-zam dipalsuin. Udah macam serba kepalsuan, nabi gentayangan di mana-mana. Ada belum lama, Pak? Di Bekasi ada. Ada nabi palsu. Apa nabi? Dari Bogor ada Ahmad Musodik. Nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur katanya. Nah, kagak aja ditangkap Ahmad Musodik, diwawancarai. Di depan wartawan ditanya, ada minumannya depan Pokari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres ini. Ini banyak acak-acak. Tangkap di penjara. Ada lagi perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Nabi apa namanya? Nabi Tugimin. Nabi Tugimin. Oke, enak baca selawat, Bu. Nama saudara Sedina Tugimin. Mau analis Sedina Tugimin, kan beres. Apalagi pakai hadroh. Sallallahu ala Tugimin. Pakai lagu pakai. Banyak orang stres. Dan malaikat palsu, dia edan ngaku Jibril. Acak-acakan udah. Apalagi sekarang hukum kita. Quran udah bilang jelas, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Ada pasangannya semua di muka bumi ini Allah ciptain. Mimma tumbitul ard, tumbuh-tumbuhan ternyata ada pasangannya. Kawin juga, Pak. Pohon-pohonan pada kawin. Makanya ada pun ninjo laki, ada pun ninjo perempuan. Ada pun jondong laki, ada pun jondong perempuan. Wa min anfusihim, dari jenis diri kita sendiri, manusia, perempuan pasangannya laki-laki, laki-laki pasangannya perempuan. Sekarang udah diacak-acak, muncul di kampung kita dan di negeri kita ada LGBT, mengatasnamakan hak asasi manusia, dia bikin LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Muncul di negeri kita, dia bikin seminar, Pak, rombongan LGBT. Di mana? Di Bali dia bikin seminar. Di Jakarta dia bikin seminar. Hampir 2000 lebih pasukan LGBT yang ada di negeri kita. Terakhir dia minta, datang sama Pak Jokowi, minta dilegalkan di Indonesia bahwa laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Itu udah banyak. Laki kawin sama laki. Baut, dia mau baut. Lah. Perempuan kawin sama perempuan mau ngadu apem. Itu banyak orang stres. Lebih-lebih dari binatang ini. Ayam aja tahu dah. Saya dari dulu belum pernah dengar ayam jago kawin sama ayam jago. Dadah.
Ayam jago kawin mah ayam wadon. Itu ayam yang dagingnya halal. Ada binatang yang haram, Pak. Namanya anjing, babi. Haram dalam Islam. Anjing aja tahu mana laki mana perempuan. Seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing perempuan. Ini orang lebih-lebih daripada binatang. Hukum Islam biasa-kaca. Makanya saya bangga ada padepokan di sini yang muda, ayo ngaji kumpul. Jangan sampai kita ke doktrin, Pak. Yang lain sekarang banyak anak-anak kita didoktrin otaknya, menyalahartikan jihad. Udah lu ikut gua sini, dia nggak lu sekolah sama gua biayain semua, tapi lu ikut sama gua, lu jihad sama gua bareng. Nih ada bom, lu bawa ke Sarinah, lu ngebom di Sarinah sono. Kalau lu ngebom, lu mati, bunuh diri, berarti lu masuk surga. Bidadari nungguin lu. Ini menyalahartikan jihad. Makanya ada yang nanya, Ustaz itu yang ngebom di Sarinah, apakah termasuk jihad? Bukan. Kalau jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Saya kata gitu. Ini udah banyak orang ngacak-ngacakan. Otaknya dicuci anak kita. Makanya jagain PRT, PRW di kampung kita. Kalau udah kontrakan, lihat data tuh yang kontrak. Lihat KTP-nya, asalnya dari mana. Kalau ada orang yang kontak, berangkat gelap, pulang gelap. Enggak, sama tetangga nggak pernah akur, nggak pernah bergaul. Siang malam bawa rangsel mulu, ngebom. Baik. Setelah tangkapnya tukang bangunan ditangkap, bawa rangsel mulu. Ini penting kita, anak-anak muda ngaji, kumpul di pengajian. Ini adalah syukur kita kepada Allah. Kalau kita ngaji, berkah. Amin. Ini kita kumpul begini, Bu. Nih Pak, dosa kita dirontokin. Makanya kalau kita ngaji sebelum doa jangan ada yang pulang. Nabi paling marah. Kalau ngaji belum doa udah pulang.